Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan diskusi antara apologet Kristen dengan Muslim, dan di dalam diskusi ini kita melihat kekaguman Muslim terhadap Alkitab karena dia melihat dan dia mendengar tentang penjelasan kitab suci yang dapat menjawab segala pertanyaan ataupun pergumulan banyak orang. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Bapak yakin besok masih hidup, Pak? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Berpasrah diri saja. Allah nggak pernah memberi, Pak, sampai detik ini. Dari mulai diperkenalkan Muhammad nggak pernah memberi. Yang membuat orang selamat itu bukan karena amal. Amal itu nggak membuat orang ke surga. Assalamualaikum, Mbak. Saya mau nanya, Mbak. Aku bingung nih, sering nonton live ini. Kenapa ya Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya? Sedangkan saya nggak pernah ketemu dengan kitab-kitab lain yang bisa menjawab pertanyaan orang gitu loh, Mbak. Ya udah murtad aja, Pak. Kalau udah taunya kok kebenaran itu. Iya, makanya saya bertanya, maaf ya. Iya, itu Kali jawabannya. ada, Karena ini adalah kebenaran. Oh gitu. Nah, terima kasih ya, Mbak. Kapan mau dibaptis, Pak? Kan nggak semudah itu untuk membaptis atau juga apapun. Agama itu kan tidak langsung bisa menerima seseorang, harus dilihat daripada tekad. Siap, Pak. Bapak yakin besok masih hidup, Pak? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak yakin besok masih hidup? Ya, mau hidup mau enggak, cuman pasrah saja. Jangan, Pak. Sayang. Kau udah hidup, sudah tahu bahwa kebenaran adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Masa kau mau berakhir dengan iblis-iblis yang di neraka? Sayang. Ya semoga apa yang Tuhan berikan, Allah berikan, aku hanya bisa berpasrah diri saja. Allah nggak pernah memberi, Pak, sampai detik ini. Dari mulai diperkenalkan Muhammad nggak pernah memberi. Kalau Yesus jelas memberi makan. Itu real sekali memberi makan, memberi pengampunan, real banget, memberi kesembuhan, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyanyaan orang pun sudah hari ini dilakukan. Kalau Allah nggak pernah, Pak, ngasih apapun nggak pernah. Allah minta dulu gopek. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tadi kita udah bahas tadi, Pak, bahwa yang membuat orang selamat itu bukan karena amal. Amal itu nggak membuat orang ke surga. Tapi yang membuat orang masuk surga itu adalah rahmat. Ya, Sahih Muslim 50:42. Rahmat. Nah, menurut surat Maryam ayat 21, surat 19 itu yang dikatakan rahmat itu adalah Isa. Nah, tapi lucunya di Alkitab kita, Yesus itulah rahmat. Di Titus 3 ayat 5, bagaimana cara mendapat rahmat itu dengan baptis. Coba dibuka teman-teman nanti ya, Titus 3 ayat 5. Jadi, itu kenapa kita tawarkan untuk dibaptis. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, ya kan, Pak? Nggak tahu. Nggak ada yang bisa tahu umur manusia. Coba tadi berdasarkan Bapak bilang ya, kok bisa ya Alkitab itu menjawab pertanyaan? Coba saya nanya, istrinya Ibrahim di Quran bisa nggak Allah jawab, Pak? Maaf, sebetulnya saya ini belum percaya dengan adanya suatu agama. Karena saya harus mengimani sesuatu yang memang harus dengan iman sesungguhnya, Mbak. Makanya saya bertanya-tanya dan belajar mana yang benar-benar juru selamat. Kita harus mengimani, asal jangan mengimani, tapi kita harus tahu iman itu sesungguhnya. Wih, bagus, keren, Pak. Coba, Pak, Allah itu kira-kira siapa yang udah pernah dia selamatkan, Pak? Coba satu orang aja. Kalau menurut saya belum ada. Allah itu dari sejarah pun saya belum ada temuan. Kalau misal menurut dari kawan-kawan Muslim sendiri yang saya sering dengar dari itu pun itu Jibril, malaikat Jibril. Maka saya juga belum mengimani itu semua. Mau gimana? Iya, itu aja, Pak. Tadi juru selamat, ngomongin juru selamat. Nah, ini juga sesuai tema saya. Adakah keselamatan Islam, dalam Islam itu nggak cukup ya kan, dalam Islam. Nah, ini sampai detik ini satu orang pun
yang dengan agama Islam itu belum ada yang selamat. Selamat dari apa? Dari kematian kekal. Belum ada satu pun. Satu pun, Pak. Tetapi Allah dalam kemanusiaannya sudah menyatakannya 2000 tahun yang lalu. Wah, Iya ini Mbak, terima kasih pengetahuannya ya. Semoga saya makin paham lagi tentang agama Kristen siap. yang memang ada juru selamatnya. Karena Rajin saya nonton setiap live hari saya ini, nggak, Pak? saya sering menonton setiap apologet. Saya mempelajari karena saya akan melihat iman seseorang. Karena di Islam juga diajarkan akhlak dan adab, sedangkan di Kristen kasih. Maka saya harus melihat orang-orang tersebut saat live itu, adakah yang mereka pakai itu? Karena orang beriman itu seharusnya memakai itu semua. Tapi kalau saya nggak mau menjelekkan agama manapun, tapi saya sering nonton juga Mbak Agatha, Mbak Mikana. Bapak jangan melihat kasih itu di dalam manusia, Pak. Tapi lihatlah kasih di dalam Yesus. Coba baca Alkitab. Karena Allah itu adalah kasih. Bapak lihat aja kelakuannya Yesus di dalam kitab kami. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu berkorban. Itu kasih yang paling nyata. Kasih itu adalah mengampuni. Kasih itu tidak mendoakan yang jahat. Kasih itu berkorban tadi ya. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak membalas. Itu yang diajarkan Yesus. Jangan lihat di saya. Kalau saya memang nggak ada, Pak. Saya nggak punya kasih seupilnya Yesus pun nggak ada. Itu. Tapi lihatlah dari apa yang diajarkannya Yesus. Tapi lihatlah juga apa yang diajarkan Olo. Kau akan ngelihat kasih di situ. Ada kasih mati atau ada kasih hidup. Kalau Yesus itu kasih hidup orang. Kalau Olo itu kasih mati orang. Oh gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Semoga saya bertambah pengetahuannya. Ini dikit aja aku spill ya. Yang Allah mengatakan bunuhlah dirimu itu suatu lebih baik dari kepada kau lakukan itu di mana Pak Prof? Saya lupa. Al-Araf tuh. Al-Araf 37 ya? Cerita tunggu aku cari dia. Iya. Tapi kalau Saya bukan Yesus hafiz Quran soalnya. ya siap. Nah itu ada juga di At-Taubah 29 atau Taubah 123 An-Anfal ayat 12. Itu kasih bunuh orang semua itu Pak. Kasih mati orang semua itu. Anisa 66. Nah, apa tuh Pak Prof? Silakan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tuh. Kasih lagi hadis Pak. Kalau ada orang yang mengganti agamanya, maka bun juga. Bunlah. Kasih mati semua itu. Ngeri ya tuh. Makanya Bapak atuh baca Alkitabnya, Qurannya. Coba cari yang ada terjemahan. Yang namanya kitab Pak. Quran, punya Quran nggak Pak? Nggak punya juga karena saya hidup. Allahu Akbar, beli Nggak lah pernah. Pak. DM aku nanti tak transfer. Cuma 59.000. Pak, Serius? ini 50.000 Pak harganya Pak. Ini 59.000 Pak. Aku beli di Gramedia. Serius nggak ada? Ada terjemahannya. Nanti Bapak bisa baca. Jangan kira ini harganya sejutaan ya. Ini 50.000. Nggak mahal. Iya, terima kasih Mbak. Selamat Enggak, malam. kalau Bapak memang mau ini nanti tak beliin sama Alkitab sekalian. Iya, boleh. nanti saya akan bandingkan lah. Ya, mangga. Ya. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat belajar ya Pak Pria. Ini baru betul namanya pria sejati ya Pak Prof ya. Betul, dia baru sesuai namanya. Cari kebenaran Pak. Pak. Betul itu Pak. Pria sejati tidak akan mau menggauli anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Ya, pria sejati juga nggak akan menggauli budaknya di ranjang bininya sendiri. Nah, ini kira-kira pria sejati nggak ini? Cek ya. Tidur si Marta. Never tarik kobra. Oke, Islam Kristen bro. Halo, Leak. Oh ini yang kemarin ngaku dia pindah dari ini tak? Dia ngaku pindah ke apa? Islam. Dia Hindu, dia dari Hindu. Ke Islam. Lagi bingung katanya. Tapi narasinya sih Islam. Kemarin dia Islam, terus ateis, terus Hindu,
Nggak jelas-jelas ini orang. Makanya aku bilang ini pria sejati nggak nih? Kita tanya dulu dia. Katanya dia dari Kristen ke Hindu apa ya? Loh, coba yang bener apa hari ini? Ini tiap naik lain-lain jawabannya. Halo, Nefertari. Halo. Di unmute bro. Islam Kristen. Halo. Islam Kristen. Udah ngaku Islam sekarang. Sekarang Islam. Iya. Waduh. Biasanya ngaku Hindu. Hindu. Ada yang mau ditanya? Ada Mbak. Silakan. Kejadian 8 ayat 21. Baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, Musa gimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Kan Allah yang mewahyukannya kepadanya. Loh, kan ini kan berfirman dalam hati katanya. Iya, Allah mewahyukan perkataan itu kepada Musa, sama seperti ketika penciptaan. Emangnya Musa tahu itu kalau nggak Allah itu sendiri yang menceritakannya kepada Loh, Musa? ini berfirman dalam hati, Mbak. Iya, Allah itu sendiri yang mengatakannya kepada Musa. Lu bagaimana Musa bisa tahu dia? Ya karena Allah yang ngasih tahu, kok gimana tahu? Gimana sih? Allah sendiri yang ngasih tahu sama Musa. Dia berkata dalam hatinya. Loh, nanya lagi kau, gimana sih? Pak Prof, aku kemarin ya Pak Prof, aku dalam hatiku gini ya Pak Prof, emang si Nefertari ini mau ngerada-rada. Loh, dari mana kau tahu Pak Prof isi hatiku? Lah karena aku ngasih tahu. Udah dari mana saya bisa tahu? Ngerti sih? Dalam hati katanya. Iya karena aku kan udah ngasih tahu Pak Prof, aku ya dalam hatiku mikir gini ya Pak Prof, si Nefertari ini nggak ada otaknya loh. Itu dalam hatiku tuh aku ngomong, tapi aku kasih tahu sama Pak Prof. Kok Pak Prof tahu isi hatiku? Karena aku ngasih tahu. Kok bisa Musa tahu isi hati itu? Tuhan itu berfirman dalam dirinya. Karena Tuhan itu sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Sesimpel ini pun nggak nyampe otak kamu. Katanya kamu Islam. Lalu bagaimana misalnya gini? Dari mana Muhammad tahu bahwa Allah pernah berdialog dengan Isa? Dari mana Muhammad tahu? Sementara Muhammad hidup 700 tahun setelah Isa. Siapa Kasih yang ngasih tahu? Dikasih tahu lah sama si Allah. Pasti Allah yang ngasih tahu kan? Ngasih tahu sama Bagaimana Jibril. kamu tahu Terus sama Jibril Allah digosipin lagi. Iya, Allah berubah jadi pohon di surat Al-Qasas 30. Dari mana? Waktu ketemu sama Musa. Hai Musa, akulah Allah. Kan gitu kan? Tapi Allah nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya Abdullah bin Umi Maktum. Karena Allah di situ bilang, barangkali. Gimana Dayat ini siapa? Yang ngomong Dayat ini siapa? Musa kan yang ngomong di situ. Kan Musa yang nulis. Musa itu bagaimana dia bisa tahu, nggak ngerti ini? Ya Allah sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Ih dodong kali sih otaknya. Udah aku kasih contoh ya. Tunggu Pak, ini aku tanya dulu kau. Ini berapa? Ini berapa? Takutnya dia nggak bisa nengok lagi. Ini berapa Pak? Ini berapa? 1. Kalau ini apa? 2. Jari. Kan saya bilang kalau ini berapa? Ini apa? Ya. Saya tanya, ini berapa? Ini pasti 1. Kalau ini apa? Ini jari. Coba aku tanya ini berapa? Ini berapa, Pak Prof, Pak Prof. Ini berapa? Ini berapa? Bro. Jari. Stop ya, itu 2. Ini berapa? Gak apa-apa tak, aku tanya ke dia. Takut dia Pak Prof. Jari. Ditanya berapa loh? Jari jawabannya. Pertanyaannya menjebak. Loh enggak jebak. Andai kau memahami pertanyaan orang, kau kan nggak pernah nyimak. Makanya besok-besok dikimak. Bagaimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Dia ngasih tahu. Mana nggak ada? Loh, itu semua wahyu dikasih tahu. Aduh Tuhan. Aduh. Soalnya room saya ini bukan room penghujat, dan room saya ini nggak pernah menghujat orang ya. Ini betul terbukti itu, ya. Betul itu. Ini terbukti karena yang kami katakan ini bukan hujatan, ini dalil. Harus beda tak.
Betul. Jadi tolong ya teman-teman Kristen juga memahami posisi kami. Kalian sih seneng ambulan di bawah, gue yang keok. Yang dimaki-maki gue, yang dihina-hina gue, yang diancam gue. Lu seneng, kebagian ketawa. Ya, biar nggak kontrasepsi, paham ya. Silakan Rizky Ananda. Halo. Iya. Halo Kak ya. Ya, Islam Kristen Pak. Islam Kak. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa Bang? Mau nanya kira-kira Tuhan Yesus itu kapan ya adanya? Dalam kekekalan. Keilahiannya itu ada dalam kekekalan. Kemanusiaannya itu 2000 tahun yang lalu. Itu jawabannya. 2000 tahun yang lalu. Dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya dia dalam kekekalan sudah ada. Berarti 2000 tahun yang lalu ya? Kemanusiaannya, Emang betul. susah. Manusiaannya. Kalau keilahiannya? Dalam kekekalan telah ada. Sejak Dalam kekal. kekekalan udah ada. Sejak kekal. Jadi kalau Bunda Maria itu kira-kira mana lebih tua? Dalam Daripada kemanusiaannya ya Bunda Maria, Bang. Oh gitu. Dalam Itu sebenarnya udah jawaban ya. Ya, oke. Cuman kan gini, dalam kemanusiaan berarti kan Kakak Agatha kan mengakui Tuhan Yesus itu kan manusia kan? Allah dan manusia, nggak bisa Allah kita dan potong. manusia. Allah dan manusia. Berarti Allah itu lebih muda daripada Bunda Maria. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya Kalau lebih kamu muda. tanya Allah itu lebih mudah ya salah. Orang keilahiannya, kealahannya itu kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Lu kok kamu bilang lebih mudah? Gimana sih ini mu? Kecuali Kemanusiaannya. gini, Bang. Kecuali Saya kan bertanya dengan logika. Iya itu pertanyaannya Logika. mesti memang dipikirkan Ini logika. matang-matang gitu. Karena Anda bertanya tentang apa? Kalau kemanusiaannya iya kami mengakui, betul. Kan Kemanusiaannya pertanyaan- berawal. Pertanyaan Kalau dia tadi, Yesus itu manusia gitu ya. pertanyaan dia tadi berarti Allah lebih mudah kan ini gila. Iya, Nggak nggak logika nangka. kau. Coba sekarang kita tanya ya. Tadi kan gitu jawabannya, berarti Allah keilahian Yesus sebelum segala zaman dalam kekekalan. Kemanusiaannya Berarti tadi 2000 Agatha tahun mengakui, lalu. Berarti Berarti terus sabar bro. Tadi kita berbicara tentang dominatur. Ya lanjut tak. Enggak, langsung Prof, dia tak mute dulu. Nah, sekarang kalau begini, ya kami udah menjelaskan tentang keilahian Yesus dan kemanusiaannya yang berawal 2000 tahun lalu dari Bunda Maria. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah sama Muhammad tuaan mana? Kamu jawab, bisa nggak? Mana lebih tua, Allah sama Muhammad? Bang, unmute, silakan. sama Muhammad itu ya Allah lah. Muhammad itu kan Rasul. Oke. Rasul itu Kita terima. Sekarang tanya Qurannya, Prof. Tua mana Quran sama Muhammad? Tua mana Tua Quran mana? sama Muhammad? Quran sama Muhammad. Iya. Ya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak nanya itu. Tuaan Ya, mana? maksudnya tuaan mana kan? Hmm. Ya Nabi Muhammad lah. Cuman Nabi Muhammad lah. Berarti firmannya Allah itu lebih muda 40 tahun. Lebih muda, Ya. iya. Otomatis Allah juga baru Iya, ngomong betul. ketika Muhammad sudah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun. Logika, itu logika penjelasan saya. Allah baru ngomong ketika Muhammad 40 tahun. Mm-mm. Karena Quran lebih muda. Ya kan? Logika. Ini logika itu. Logika. Ini kalau saya tulis ini paham kok. 20 kali kau ulangi tapinya ya. Kalau yang modelan kayak aku sih sekali udah ngerti. Ya beda lah, itu kan firman. Kalau firman Nih, saya kasih tahu jawabannya gini. Harusnya jawaban kamu niru dari saya. Kalau perkataannya Allah Al-Quran itu itu kekal. diturunkan Nih saya untuk kasih tahu jawabannya. Kalau ada orang yang nanya, tua mana Quran? Nih, saya bantu kau jawab. Di-mute dulu ya. Dengerin kakak ya, Dek ya. Kalau ada yang nanya, tua mana Quran sama Muhammad? Kalau bukunya Kak, lebih mudah. Tetapi perkataan Allah itu kekal. Enak nggak jawabannya kita? Nah, itu sama paralel dengan
Yesus yang tadi saya jelaskan. Kemanusiaannya itu memang lebih muda dari Bunda Maria, tetapi keilahiannya dalam kekekalan. Menurut Mbak, Tuh. itu kan Ini Al-Quran itu kan fakta, ini fakta, Prof. Kalau covernya ini nih yang saya pegang ini baru ada Mbak, ini tahun berapa? Ini Baru ada 2000. 2004. baru ada 1500 tahun lalu. Enggak, ini 2000 ya. Abad 7. Enggak ada juga, Prof. Belum ada musabnya. Oh ya berarti baru belum ada 100 tahun lalu. 1928. Daging loh, Mbak. Kalau kamu katakan bahwa Al-Quran itu lebih muda dari Muhammad, berarti Allahmu selama itu bisu. Bisu, iya kan baru saya bilang Allah baru berbicara ketika Muhammad sudah 40 tahun. Iya. Paham kan? Sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan jejak hidup manusia yang Para rasul itu udah lurus hidupnya sebelum ada Muhammad. Iya. Nih, gua Orang kasih sudah- tahu. Gua kasih tahu ya. Paulus tadinya bengkok, lurus ketika ada Yesus. Jadi Muhammad Iya. tuh nggak bisa ngelurusin apa-apa. Sebelum ada Muhammad, Tapi betul. orang itu Tapi sudah sebentar. tahu Tapi sebentar. jalan dan kebenaran. Saya tahu yang diluruskan Muhammad. Apa? Itu, yang satu itu, yang tadinya gini jadi lurus. Oh, yang tauhid. Saya tahu dia meluruskan Rizky, nafsu-nafsunya. sebelum ada Muhammad, itu orang sudah tahu jalan kebenaran. Kalian ini muncul Muhammad, masih langsung jadi bengkok. Makanya suka berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari itu. Al-Quran itu membengkokkan manusia, nggak ada. Itu buktinya kalian berdoa tiap hari minta doa jalan-jalan lurus untuk apa? Berarti masih bengkok. Iya, berarti katanya selain masih bengkok. Yang namanya orang mau masuk surga itu ya berdoa ya minta jalan yang lurus. Apa tuh Pak Prof? Malah Itu pasti. Jermin. Bentar-bentar, kita malah itu membengkok. pasti air yang buat kapal waktu ketika Iya, kapal kita lewat. Albacoro. Kapal lewat. Oh, ini bulan terbenam di Bulan. lumpur nggak? Matahari. Matahari. Itu bulan terbelah kayaknya Pak Prof. Tolong satu lagi. Penasaran saya nengoknya. Apa itu ya? Apa sih? Iya, saya kurang jelas juga kayaknya planet itu. Planet Pluto. Coba lihat lagi. Coba saya rekam ya sekali lagi ya. Saya rekam ulang. Aku mau Apa ngomong. ini ya? Tunggu. Mars atau apa? Aku bunyi but-butnya kalau dia muncul tuh ya. Kita teoin ya. Ya, but. Oh, Bukan oh, Mars, salah kiri. Bukan muka. Mars, Mars kayaknya itu Mars. But. Kayaknya masih 5 kali. Ini bentar. Ini harus 3 kali ya, baru 2 yang saya rekam. Satu lagi Pak. Ini baru 2 ya. Kalau 2 berarti Dwinatron, nggak jadi Tritunggal, udah nggak apa-apa. Aduh, ternyata kebagian guys. Oh, ternyata bulan. Iya. Bulat Tadi ya? masih samar-samar tadi. Berarti bulan bulat ya. bulat. Tapi bumi ini kan nggak datar. Enggak. Tapi Bukan kok dihamparkan? Di Al-Quran Iya, datar, Al-Qur'an. Al-Kahfi ayat 47. Lagi sekali Mbak Agatha. Ya, kenapa Pak? Lagi sekali bertanya. Boleh. Itu tadi nggak Ya. mau ditanggapin, udahan. Nggak ada Ya, dalam Tuhan Al-Quran berfirman dalam bumi hati dibilang kita. datar di situ Kak Agatha. Apa? Ada rata, bukan datar, rata. Nggak ada Ada Ya. hamparan. Baca dulu yang betul. Hamparan. rata. Aduh, Oh, mau lihat ayatnya? Boleh. Oh Pak, Baca. Aduh. Pak Ladu belum bisa open cam. Iya, tunggu saya Itu loh, ini. yang bumi diperjalankan dan mereka melihat bumi. Gunung-gunung diperjalankan. Bukan datar. Dari mana Iya itu Bang gunung-gunung. Rata, Pak, rata. Oh ya rata-rata. Rata kan datar, bukan? Beda. Tolong bacain tak? Dan Mana ada bumi rata? ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu dapat melihat bumi itu datar. Ih, rata. Iya, betul yang saya bilang. Selama ini kalian melihat bumi itu kan terhalang dengan gunung. Jadi ketika gunung-gunung itu disingkirkan dengan cara diperjalankan, kalian akan melihat bumi ini akan Ya, rata. Kalau gunung disingkirkan ya datar lah dia nampak dari pandangan manusia. Istilahnya Kapan dari itu kita. terjadinya, Bro? Ya. Itu dalam mimpi kan? Jadi Al-Quran ini pandangan manusia ya, bukan pandangan Allah lagi.
Oh, Hah? Prof, itu tadi itu lentera terapung. Itu bukan bulan dan bukan bumi juga, lentera terapung. Sampai ku tengok loh. Jadi Al-Quran ini berdasarkan pandangan manusia ya Pak Rizky? Ya. Sampai dilihat rata. Manusia yang menjalani hidup ini ya, jadi kayak mana? Iya, berarti Al-Quran ini ditulis berdasarkan pandangan manusia. Pantas banyak ajaran kawin-kawin di dalam. Enggak begitu juga. Iyalah. Itu wahyu dari Allah disampaikan kepada manusia yang seperti Mbak dan Mas ini supaya lurus, malah bengkok. Apa yang bengkok? Apa yang bengkok? Nggak apa-apa, apa yang bengkok? Itu bengkok itu. Hah? Kacamatanya bengkok itu. Enggak, saya tanya dari ajaran itu apa yang bengkok? Jangan lari dulu. Di dalam Alkitab ada juga loh diajarin. Apa? Yang Apa? aneh. Apa tuh? Cobalah baca. Ya apa? Kau kalau sudah mengatakan, sudah menuduh, berarti kau bisa menunjukkan di mana yang bengkok. Ya di Alkitabnya banyak yang bengkok. Iya, Mbak. apa? Satu ayat yang pernah kau tahu sehingga kau mengatakan itu. Kalau Kalau saya orang bisa Islam bilang tunjukkan, banyak, pasti tidak kalau ada. saya bisa Jangan. tunjukkan di dalam Quranmu itu apa yang udah bengkok. Saya bisa tunjukkan. Coba. Dan bengkok kayak Punyamu mana? dulu, punyamu setelah kau baru aku. Karena kau duluan tadi yang mengatakan itu. Silakan. Ayo dong. Jangan bicara tanpa data. Jadi laki-laki bro, jangan jadi banci. Cari aja dulu. Saya kasih waktu. Banyak sih. Satu aja. Saya nggak minta banyak. Satu. Kalau orang Islam bilang banyak pasti tidak ada itu. Banyak. Yakin saya. Nah, ada. Ini penghujatan ya, Prof. Ini penghujatan ya. Tadi katanya Al-Quran mengajarkan pembunuhan. Ini penghujatan ya, Prof. Ketika dia bilang banyak itu penghujatan. Penghujatan. Apa hujatan saya? Banyak. Banyak. Penghujatan. Kayak gimana? Nggak nyampe dia ini nggak nyampe dia. Bukan nggak nyampe. Coba apa yang bengkok dari Alkitab? Kamu baca Al-Quran dengan benar. Dengan Apa hati. yang bengkok dari Alkitab? Kau buktikan dulu atau kau tarik lagi omonganmu itu? Apa yang mau saya tarik? Kan kamu paham. Apa yang bengkok dengan dari benar. Alkitab saya? Itu tuduhanmu. Buktikan tuduhanmu. Bengkok. Jawablah. Jawab. Apa yang bengkok dari Alkitab? Ayo Ya kertasnya bengkok. Botol. Lawak-lawak. Nggak sanggup dia. Makanya dia kayak gitu. Udah, Anda mau bertanya apa? Nggak apa-apa. Kasihan dia. Ya, jadi kan gini. Orang Mbak kan mengakui Yesus itu Tuhan, ya kan? Tapi kenapa Tuhan itu dilecehkan? Apa yang dilecehkan apa dari dia? Coba. Contoh dia disalibkan dengan menggunakan pakaian dalam. Memang seperti itu hukumnya, itu bukan dilecehkan. Memang seperti itu. Apa Tuhan terima dengan diperlakukan seperti itu? Buktinya udah diterima. Kok apa Tuhan terima? Orang udah diterima kok. Atas keinginan siapa kira-kira? Itu Atas siapa atas kira-kira keinginannya. dia disalibkan? Atas keinginannya. Sementara contoh gini. Orang yang disalibkan itu orang-orang yang pendosa. Apa Tuhan itu pendosa? Di mana kamu dapat literasi yang disalibkan itu pendosa? Coba. Pernah saya mendengar bahwa Jangan mendengar, Romawi literasi itu dong. menghukum seseorang yang Data. maling. Iya, memang begitu. Iya, datanya buka. Di mana? Kamu bisa open game nggak? Oh, bisa. Coba buka kameramu, cari. Dalam Penyaliban film itu untuk pendeknya, orang berdosa, coba. Ya, saya kan pernah nonton itu tentang keyesusan itu kan gitu kan. Saya tonton yang di samping Yesus itu mereka pendosa, ada yang maling, ada yang ini. Mereka dihukum bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, Gitu. oke. Makanya gitu kan. Lalu? Berarti Tuhan Yesus berdosa? Ini memang melakukan perbuatan yang berdosa. Oke, gitu. apa perbuatan dosa dia sehingga dia disalibkan? Oh ya, tunjukkan apa perbuatan dosa Yesus. Silakan. Ini orang Romawi tadi yang saya bilang. Kan kamu bilang, oke saya setuju ya. Kalau orang yang disalibkan itu adalah pendosa. Sekarang tadi kamu tunjukkan ya, yang di sebelah itu ada perampok, ada pencuri. Oke, itu dosa dia. Dosa Yesus apa? Tadi kan mbaknya nanya. Dosa Yesus apa? Tuhan dilecehkan, saya bilang gitu kan. Apa iya Tuhan terima dengan pelecehan seperti itu? Iya kan? Mbak nanya,
apa yang dilecehkan? Sementara orang Romawi zaman dahulu. Gak usah diulang. Kamu mengatakan yang disalib itu yang berdosa. Apa dosa Yesus? Ya saya yang bertanya sama Mbak, kenapa dia disalibkan? Yesus disalibkan karena dia mengatakan kebenaran bahwa dia adalah Allah. Apakah kebenaran dia adalah Allah itu merupakan dosa? Sama seperti halnya saya mengaku manusia. Sabar. Sama halnya saya mengaku manusia lalu saya disalib. Yesus itu mengaku Allah maka dia disalib. Itu dosakah itu? Dosakah saya ketika saya mengaku saya manusia? Dosakah Yesus ketika dia mengaku anak Allah? Gimana? Iya, di Yohanes 19 ayat 6 ini dikatakan, Pilatus ini mengatakan, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tidak ada kesalahannya. Nggak ada. Orang Romawi sendiri bilang itu. Iya, orang Romawi sendiri bilang tidak ada kesalahannya. Saya kasih kamu ini fakta. Selain dari Yesus yang tidak berdosa tetapi disalibkan, ini ada fakta yang sering terjadi. Orang salah menghukum. Bentar, ada kalau kamu lihat ya, ini adalah kasus-kasus yang benar-benar di dunia nyata. Ada orang yang dihukum karena dituduh dia adalah sebagai pembunuh berantai, padahal bukan dia. Ada orang yang salah hukum. Demikian Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi dia dihukum atas ketidakberdosaannya. Ada. Ini fakta dan ini sangat logik. Ada orang yang dituduhkan atau difitnahkan akan kesalahan yang tidak dia lakukan. Allah, kenapa? Berarti Tuhannya dihukum. Begini Reski. Dalam apa namanya ada tentang pengorbanan itu, korban itu biasa yang dikorban itu yang tidak bercacat. Prof, lanjut dulu, aku mau banding benar. Tidak bercela. Gitu loh Reski. Oke, dari pembahasan kita ini, oke, saya paham. Berarti dari pembahasan... Bentar, teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Ih, akun gua kacau. Ya, tap-tap terus ya, teman-teman ya. Ya, tap-tap dan follow nake. Berarti Tuhan itu dihukum sama manusia gitu ya, Mbak ya? Dihukum sama manusia, apa kesalahannya coba? Tapi disalibkan tadi. Nah, begini, yang dihukum, yang namanya dihukum itu pasti ada kesalahannya. Sebutkan apa kesalahannya? Dengan tidak ada kesalahannya. Apa kesalahannya? Orang yang dihukum itu pasti ada salahnya. Tadi kan apa kesalahannya? Ya dihukum istilahnya kan secara fakta dia disalibkan. Ya, apa kesalahannya? Loh, malah ditanya saya. Nyatanya kan dia disalibkan. Nyatanya makanya disitulah disebut pengorbanan, Reski. Ya, karena dia tidak punya salah apa-apa. Disalibkan itu berdasarkan keinginan Yesus gitu. Keinginan Yesus, ya dia melakukan kehendak Bapa. Gitu. Ada gitu nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Moses itu minta disalibkanlah saya karena saya pengen berkorban. Ada nggak kira-kira bahasanya? Di dalam hukum Taurat, yang hukuman di atas kayu salib itu tertulis di Ulangan 21-23. Nah, tujuan Yesus ke situ karena nggak ada satupun manusia yang bisa membawa dosa itu ke dalam kutukan itu, kecuali kalau bukan Allah itu sendiri. Makanya memang Yesuslah satu-satunya dia yang mau disalibkan. Bisa nggak ditunjukkan gitu ayatnya? Memang keinginan dia kah? Ya, Mazmur 40 ayat 7. Catat aja. Septuaginta. Ada dalilnya. Dia berkehendak meremukannya itu ada. Ada, itu kehendak Allah itu. Ada suaraku nggak Pak? Ada. Matius 17:22 juga di situ. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama dengan dia, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Prof, aku agak berhenti ngomong dulu, Prof. Aku takut juga, Prof. Manusia yang sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala-kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menyatuhi dia hukuman mati. Matius 20:18. Itu keinginan Yesus. Ada nggak di situ bahasanya? Ya, itu kalau bukan keinginan kan ini keinginan dia sendiri, untuk apa dia pergi ke sana?
Tapi namanya pengorbanan, Iya, namanya pengorbanan, makanya dia pergi sendiri ke sana. Coba gini. Ini kok botol banget ya. Kamu kalau berkorban itu atas kehendakmu atau atas kehendak orang? Ya kalau saya berkorban atas kehendak saya. Ya udah, Ya sudah. jawab. Namanya kau tadi bilang kan Yesus berkorban, ya itu berarti atas Yang saya kehendaknya. tanya, apakah ada Yesus itu Nih, menyatakan aku pusing ya, emosi loh aku sama orang kayak gini. Sakit kali kepala aku udah kena. Hah? Udah akal. Iya, banyak sekali Pak Prof nih. nih Pak Prof. Tap terus ya guys ya. Ini memang kurang ajar. Lukas 24 ayat 6. Aku bilang dulu. Ya. Ingatlah apa yang dikatakannya Yesus kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Yesus. Yang mengatakan siapa? Murid-muridnya. Dicatat oleh siapa? Lukas. Lukas ini muridnya nggak? Lukas ini muridnya. Di dalam salah satu dari 70 rasul. Nih, Yesus mengutus 70 murid. Nih, 70 murid ini termasuk Lukas. Jadi jangan dipelintir kemana-mana lagi. Kalau Islam itu gitu ya. Mau dengan cara sebodoh apapun, semua dihalalkan demi membela Allahnya yang tidak tahu sejarah dan nabinya yang nggak tahu. Tapi tadi udah kejawab ya. Tapi tadi udah kejawab. Kamu aja kalau berkorban atas kehendakmu, demikian Allah berkorban atas kehendaknya sendiri. Ada lagi yang mau kau tanyakan? Jangan berputar-putar, itu dalilnya udah dikasih Pak. ada nanti bakalan ada manusia yang bakal berkorban untuk manusia yang berdosa katanya kan. Begitu kan? Mana? Masa kan seharusnya dia bilang nanti saya akan berkorban untuk manusia yang berdosa, kan seharusnya begitu. Kalau Buktinya dia pergi. Kamu nggak baca. Buktinya dia pergi ke Yerusalem untuk apa? Ya, Dan korbannya dirinya. ingat ya teman-teman yang Kristen di bawah ya. Ingat ya, korbannya teman-teman Kristen yang di bawah. Yesus di kayu salib. Jangan kira dia korbannya sama seperti korban berhala gitu ya. Ingat, Yesus bangkit. Beda dengan si berhala ini yang dari Jazirah Arab. Waktu nabinya mau disalib, dia kasih sesajen itu, yang namanya stuntman. Yang stuntman-nya nggak tahu namanya siapa. Katanya Yudas, padahal nggak ada dalilnya. Katanya Sarjis, katanya Barsabas, katanya lagi Simon. Nggak jelas. Itulah yang sebetulnya adalah si berhala sejati yang butuh korban. Betul nggak Pak Ladu? Betul sekali Pak Prof. Ingat, Iya. Yesus itu bangkit bro. Kecuali dia mati baru nggak bangkit lagi, itulah berarti korban, kayak korban sesajen. Allahmu itu yang pakai sesajennya nggak tahu ini namanya siapa, ini si stuntman ini. Itu loh. Itu yang betul-betul berhala itu. Nah, di mana ayatnya? Menyerupakan Anisa itu yang 157. menyerupakan. Anisa 157 ayatnya. Surat 4 ayat 157. Coba bacakan. Sesajen ya, bahasa sesajen ya. Coba. Iya, diserupakan. Coba. Oh, mau bahasa sesajen? Enggak, iya kan tadi kamu bilang sesajen. Jadi mau bahasa sesajen? Oke, sebentar. Saya buka dulu. Bukhari 50. Dengan cerita yang kamu buat tadi ya. Sesajen kamu bilang kan? Coba jelaskan. Betul. Ntar ya di Bukhari 54:2 ya Pak Ladu ya. Sesajen itu ya. Sesajen ya. Coba buka. Yang si Muhammad kasih daging sesajen buat sesembahannya. Bentar. Mana ya? Ini kodok siapa ini? Kodok siapa ini? Si kontra ya? Coba. Kodok. Maaf. Maaf, naik lagi Pak kontra. Di mute aja tadi harusnya. Teman-teman yang di bawah saya himbau ya, tolong ya. Di tap-tap ya. Di-mute dulu, ada anaknya bro.
Tap sampai 1 M. Sedikit lagi 40K. Ya, Pak Prof. Ya, Pak Ladu. Itu apa namanya, tap-tapnya itu lagi 30K, sudah cukup 1 M. Iya. Banyak ya. Dari jam berapa aku ini hari ini yang nonton itu ya Pak Prof ya. Ini ada 71,9 ribu orang yang nonton. Wih. Iya, Wah, total penontonnya yang keluar masuk ya 72 ribu orang gitu ya. Bantu tap-tap ya teman-teman ya. Semoga banyak Islamnya supaya mereka dengar ajarannya ini yang bobrok. Amin. Lanjut guys, mau udah 1 M tetap ya. Ini banyak yang 1 M tembus. Silakan Pak Prof, tadi mau ngebuka dalil ya? Ya. Dia lagi cari mungkin dalilnya. Bentar, Iya, aku bentar. lagi belajar Pasti lain hadis. dari itu. Pasti lain dari itu bahasanya. Aku yakin. Wah, Sabar yang dulu, sabar. yang si Zaid bin Amr ngasih itu loh, ngasih apa? Oh, iya tahu. Bentar. Ngasih sesembahan berhala. Muhammad ngasih sesembahan Ada berhala. 2 hadis tuh. Sesajen, Bang, sesajen. Iya, sesajen betul. Ada. Sesajen. Lanjut dulu. Aku bukan ahli hadis soalnya. Si Faslab itu tahu, bentar ya. Inilah akibat kalian tidak tahu isinya Taurat, apa kitab Taurat ini, bagaimana. Makanya kalian bingung. Oh, ada yang kayak begitu-begituan. Padahal Allah mengatakan harus mengimani kitab Taurat. Ya, Islam Ini kan Prof ya. Nabi bertemu Zaid bin Amr bin Naufail di dasar lembah. Sebelum wahyu datang kepada Nabi disuguhkan makanan gitu itu. Itu 5373 katanya. Coba saya buka. Apa? 5373. Musnad Ahmad 5373. 73 iya. Musnad Ahmad 5373. Bentar ya, thank you teman-teman, thank you. Ku buka dulu ya. Iya. Ini yang di bawah nih keren ya. Kalian harus hafal-hafal Aku hadisnya. lupa tadi ngeliat ke ini komen di bawah. Kenapa Prof? Buset dah. 5373. Oke. Ini Musnad Ahmad 5373 ya. Mana tadi? Musnad Ahmad 5373. Oke. Di sini. Menceritakan dari Nabi SAW, beliau bertemu Zaid bin Amr di ujung Baldah. Pertemuan itu terjadi sebelum ini menceritakan telah bergosip kepada kami. telah bergosip kepada kami Yahya bin Adam, telah bergosip kepada kami Zuhair, telah bergosip kepada kami Musa bin Uqbah, telah bergosip kepada kami Salim bin Abdullah, telah bergosip kepada kami Ibnu Umar. Menceritakan dari Nabi SAW, beliau bertemu Zaid bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di ujung Baldah. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Muhammad. Maka Rasulullah SAW menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Sayang, dia menolak. Siapa yang nolak? Zaid bin Amr ya? Yang nolak? Iya. Nah, menolak menyantapnya seraya berkata, saya nggak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian. Berarti Muhammad pagan. Nyembah berhala berarti. Ini kan sebelum turunnya wahyu. Pagan. Terus kalian bilang yang lahir itu Nabi, ternyata anak pagan. Lah. Besok kalian rayakan ini hari lahirnya anak pagan. Gini Bang, Astagfirullah. kasih saya ngomong. Astagfirullah. Itu kata-katanya dicermati dulu biar lurus otaknya, Kak, Bang, semua yang ada di sini ya. Iya. Nabi Muhammad menyerahkan makanan, bukan sesajen. Tadi kata si Abang sesajen. Coba Kak Prof, dia aja yang baca. Biar dia aja yang baca.
Kenapa? baca. Yahya Silakan baca, Bro. Baca. Ya, baca dari sini. Maka baca Bang. Baca Rizky. Iya. Di situ kan Baca, dia baca. Baca. makanan. Baca dulu aja. Baca dulu aja, Bro, baru menyimpulkan. Baca. Oke, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, ke samping, menyuguhkan sebuah hidangan. Siapa yang menyuguhkan? Rasulullah. Rasul. Oke. Kepada siapa? Kepada? Berisi daging untuknya. Ya, untuk siapa? Zaid. Zaid menolak. Maaf, aku nggak menerima Zaid, berhala. Yang Iya. bilang, yang menolak siapa? Sayang. Zaid Said. menolak. Karena Said Kenapa bukan dia pakan. menolak? Kenapa dia menolak? Menyantapnya seraya berkata, saya tidak mau makan daging kalian. Apa nih? Dengar gini. Yang kalian sembelih. Yang kalian sembelih yang dipersembahkan kepada berhala. Berhalanya siapa? Berhalanya Baginda. Tuh, karena yang suguhkan adalah nabinya orang Oke, Islam. silakan kamu ngomong, silakan dia Masih ngomong. saya ngomong. Dah. Nabi Muhammad itu memberikan makanan untuk si Zaid, bukan berhala. Oke, kenapa si Zaid menolak? Gak apa-apa, Bro. Oke, Nabi ngasih makanan kepada Zaid. Zaid nolak. Kasih dulu saya ngomong, baru kamu ngomong. Dengar, yang dipersembahkan makanan, udah kan? Dulu sebelum Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah, ya kan? Dulu kan masa itu apa namanya? Masyarakat yang ada di ya itulah masih menyembah berhala. Terus? Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak menyembah berhala karena dia ilmu tauhid. Terus? Kenapa Yang sih? dipersembahkan itu makanan itu si Zaid, bukan berhala. Jadi mana di situ? Kenapa si Zaid menolak? Sebentar. Kenapa si Zaid menolak? Sesajen kepada berhala. Di mana di situ berhalanya? Pertanyaan saya, kenapa si Zaid menolak? Tadi dari hadis itu, kenapa si Zaid menolak? Gini, Mbak, baca itu yang betul. Kita kan belajar bahasa Indonesia, baca yang cermat. Oke, sekali lagi, Prof, nggak apa-apa, Prof. Memang kesabaran kita diuji, dia aja dulu yang baca. Silakan baca, Bro. Bentar ya, Pak. Kalian di Boleh sini ya? siapa? Bentar, Menuju Pak. kepada siapa kalian sini? Berhala kalian siapa? Biar dia aja yang baca. Silakan, Bro. Yang jelas, Mbak, yang Baca, jangan malu dong. Yang jelas Nabi Muhammad itu kan di situ bahasanya dia menyerahkan. Aku kesabaranku udah 3 kali loh. Aku ada batas kesabaran kan. Udah aku bilang, kau baca, jangan jelasin dulu. Di situ Nabi menyuguhkan. Zaid yang ditawarin. Zaid menolak. Kenapa Zaid menolak? Aku tidak makan daging yang disembelih, yang dipersembahkan kepada berhala. Sesimpel itu kan? Iya, berhala kalian. Ya, kalian itu menuju kemana? Pasti yang memberi. Jadi kata kalian di sini domirnya itu menuju kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Nah, sudah. Orang pagan. Ya? Iya. Kamu belajar aja membaca, Bro. Makanya Jangan belajar nanya iman orang. Halo Pak kontrasepsi. Halo. Bukannya apa-apa ya, kita kayak buang-buang waktu dari tadi, nggak ada otak. Halo Mbak. Ya, silakan Pak. Islam Kristen Pak. Kristen lah. Ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Ada. Tapi ntar kalau ada suara kodok minta maaf ya. Nggak apa-apa, maaf. Tadi kaget aja Pak. Iya, saya tinggal di tengah sawah. Mangga Pak, silakan. Soal Adam dan Hawa. Oke. Kalau bagi saya sih, saya nggak percaya ada Adam dan Hawa ya, meskipun saya percaya. Pertanyaannya aja Pak, pertanyaannya aja. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa itu benar-benar ada? Ada. Loh, Yesus nggak pernah ngomong loh, saya udah baca. Ada, Loh, ada. Kalau saya tunjukkan Yesus ngomong gimana? Ada laki-laki aja kali. Si laki-laki ya. Oke. Tapi bukan Adam. Gini Pak, Yesus ini nggak Bapak pernah bisa ada lihat. sesuatu Ini saya jawab. Saya jawab. Bagi saya, tunggu, saya mau ngomong aja. Mungkin Anda saya kan salah. mau bertanya atau Anda mau menjelaskan ya? Kalau bagimu ya kau keluar aja dari sini, kan Anda bertanya. Pertanyaan Anda aja yang mau saya jawab. Terserah pendapatmu apa. Saya nggak ngurusin. Kau mau bilang nggak ada Adam, itu
It's okay, nggak masalah bagi saya. Kalau kamu mengatakan Yesus nggak pernah mengatakan ada Adam, ada. Tentu, di dalam Matius dikatakan ya, ini ada silsilahnya ya, dari Abraham. Dan dia sampai ke Adam itu yang mana Pak Prop ya? Lukas ya? Matius sama Lukas, tak? Matius sama Lukas. Oke. Kalau Matius itu dari anak-anak Abraham Pak Prop ya? Lukas coba bentar ya. Saya ingatnya Lukas sih. Silsilah Yesus itu Matius 1, 2. Lukas 3 ayat 36. Oke, kita baca dulu Lukas ya. Lukas 3 ya, ayat 26 ya. Ya. Oke. 36 atau 38? 38 yang ada Adam. 38 ya. Nah, ini sampai ke Adam ya. Kita bisa lihat dari Matius 3 ayat 23 itu silsilah terus sampai ke bawah, ketemu Metusalah, Henok, Yared, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ini kenapa Lukas bisa mengatakan ini? Karena Yesus yang mengatakan, yang mengajarkan. Dalilnya di mana? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kata Alkitab, kata para rasul. Mau Anda nggak berpikir nggak ada Adam, itu urusan Anda. Ada lagi yang mau ditanya, Pak Kontrapeso? Saya nggak nanya pendapat Anda di sini, urusan Anda itu. Ada yang mau ditanya lagi? Pak Kontra, halo? Nggak percaya nggak ada Adam, nggak apa-apa. Bahkan gini ya, di dalam penjelasannya, bahkan di Alkitab dikatakan apa? Karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, Yesus, semua orang dibenarkan. Bahkan dikatakan Yesus itu adalah Adam kedua. Lagi-lagi Adam. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada Adam, ini banyak sekali, ini ngomongin Adam malahan. Adam yang kedua, yaitu Mesias. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Bapak, saran saya masuk Islam aja, Pak. Jangan jadi Kristen. Saya akan tawarkan Anda 72 bidadari. Enggak, saya orang-orang yang menentang Alkitab, mending masuk Islam, bro. Karena kau udah jijik sama ini, cobain yang di sini. Lebih indah. Makasih. Lebih indah itu. Nggak ada paksaan di dalam Kristen. Betul ya, Pak Prop? Betul. Nggak ada paksaan. Itu pentingnya pengajaran para rasul ya. Kalau kita udah mengandalkan pemikiran kita sendiri, mengandalkan filsafat, kalau Kolose 2:8 pasti begitu, karena semua apa? Semua ajaran sesat yang lahir di dalam gereja, semuanya baca Alkitab. Setan iblis waktu mencoba Yesus, apa yang dia kutip? Kitab kan? Kitab Taurat. Iya. Iya. Sebab ada yang tertulis, setan tuh baca Alkitab. Dan kepedean kalian. Betul. Kedinginan aku. Berbahaya sih kayak gitu. Oh, nggak percaya Adam nggak masalah. Tapi yang pasti ya Pak Prop, ini adalah fakta dan logika. Suami Inul itu namanya Adam. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan diskusi agama, dan melalui diskusi ini kita melihat bahwa banyak orang yang kemudian mengerti kebenaran, mengenal Tuhan Yesus. Dan kita berdoa agar kasih karunia Tuhan yang melawat mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan. Sebab dengan kasih karunia orang bisa meresponi dengan iman. Tanpa kasih karunia Tuhan, seorang pun tidak akan dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya setiap orang diselamatkan bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaannya, tetapi sepenuhnya adalah anugerah dan pemberian dari Allah semata. Karena itu bersyukurlah kepada Allah jika Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu sehingga engkau dan saya bisa percaya dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.